juga kalau dia tengah rumah sakit lagi tak butuh Pak sejuta tadi. Tak manfaat. Belum mati. Masih mengap-ngap di bujur kasur rumah sakit. Lah tak manfaat pada itu. Anak nombor 2 tadi ngomong aku tak baca. Aku cuma tahu ini ngomong tak berhenti. Aku mau jauh. Aku cuma baca janji. Mau dia anak nombor 2. Bapaknya lain dulu, aku dia nak menyanyi kena malam terakhir. Astagfirullah. Mumpah ikut mati dia. Mana ada manfaat itu? Tapi yang bakal membacakan Yasin, yang mentalkinkan kalimat la ilaha illallah, yang lunggak 7 bulan yang tak kamu bayar gaji dia. Bagaimana perasaan itu? Ketika dia datang berteriak itu begini la ilaha illallah, gelentam sabun malaikat jauh dia, terjelit di batu maut. Nangis anak nombor 3 dan anak nombor 1 nombor 2 tegak dia. Di jiwa yang mak terjelit di mata ya Allah tidak mak mati oi dia. Ambil habis. Fotonya apa? Masuk ke Instagram, dikirim di Facebook, hati tulisan dulu, doakan makku, OTW Al-Mazhar, gitu. Itulah tema. Galak sih, itulah tandanya mau menjauh anak dari agama. Giliran anaknya lagi, semangatnya di kampung ada acara nikahan. Yang lagi anak dia, yang lagi itu, anaknya lagi panggil, dia belum keluar lagi mandi. Mereka jauh cepat anak lagi sudah ini, betul makin terasa hari ini, belum keluar mandi. Ngumpak anaknya lagi, belum kali ngumpak tadi, sampai terlepas basah dia tadi. Jaga sekolah itu. Masih itu tak itu kan? Cukup banyak. Semangatnya dia anak baca ngaji berdebat pun. Tapi ada yang anak baca ngaji di acara Islamiyah, anak baca ngaji di acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Dah kebanggaan itu. Asal ni anak ngaji dia baik. Uji sebelah bukan rapaknya itu pada akhirnya kemarin hari itulah yang sampai lepas pasangan lagu itulah lagu jadi tak ada orang bilang tapi giliran anaknya itulah lagu itulah itu aku dalam mengaji zolim dalam mengaji 10 tahun dia ngajar anak itu alif sampai terbentuk bukan ngajar ngaji. Tapi tidak ada kita sama sekali menghargai mereka. Ini saatnya. Kata Ibnu sampai sekarang ada begitu ini. Nah jadi subhanallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan buat jauh anak kita dari agama. Sekarang ini Pak berusaha anak sudah banyak yang usaha. Jadi anak-anak budak-budak kecil juga jangan dimarahi yang kecil juga. Jangan dimarahi. Kalau dia nakal budak kecil tegur, jangan mudah didiam. Ini semacam begitu sesat dilepas kalau kau yang takdir. Kau jangan dimarahi budak itu kan. Marahi itu waktu, tapi jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tak pantas. Saya tanya juga kau ajar, tak boleh. Hati-hati Pak, jangan main tangan. Tegur budak itu. Karena dia itu tegur. Jangan keluarkan kalimat kotor, jangan main tangan. Aku buat sampai sekarang. Kamu ada yang salah menerang. Minta maaf. Nah, aku juga masih ada sudah. Dulu waktu aku kecil, aku terancam dalam sebagai Aku dulu, lagi kecil dulu menyesal yang sembahyang di Pak Basel. Jadi budak di depan, lagi ngumpul cucu murid yang pertama. Mama itu mau keluar ke bodoh, jiwa aku kacak itu mau keluar. Sampai sekarang dia ingat, minta maaf dia. Jadi jangan dimarahi, itu tidak tahu budak-budak kecil. 20 tahun yang akan datang, mau tahu dia jadi kiai.
kasar dengan dia, ngomong kita kasar, jahat dengan dia. Aku dah tulis kan dengan manci itu. Aku nak ingat tinggal tidur ni raja ganggu. Jadi jangan biarkan budak kecil jangan. Budak kecil ini tergantung di mana dia tempat. Dia kalau di masjid model acara macam ini kebun pak biarlah, kebun aqua, kebun snack, mantap, dapat pun. Alhamdulillah dia dalam masjid. Coba kalau dia dalam masjid organ pak, apa dia di kebun tu? Botol Vincent, Asoka, botol Asoka, jual itu. Botolnya. Tahu tak botol Asoka? Aku lupa pasal itu dah saya omong lagi. Yo, budak-budak kecil. Apa organ langsung selesai organ nyari bawah meja botol Vincent, botol jual dengan asuk kino, dengan botol ini jual dengan asuk itu. Nah, tergantung di mana dia duduk di organ itu, dia duduk di sini, dia berebut makanan. Alhamdulillah dia pulang. Tidak apa-apa. Jadi jangan pergi jauh dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pesan Bapak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, solat lima waktu wajib buat kita, Pak. Solat lima waktu wajib. Tapi lebih wajib lagi mempelajari solat lima waktu. Itu lebih wajib lagi belajar. Benar-benar semayang juga. Mayang benar ke, mekuduk benar ke, bercebok benar ke, mandi wajib benar ke. Kenapa nak benar ke? Kalau solat yang disuruh oleh Allah benar, di dalam Al-Quran Allah sebut aqimis solat. Dihitung solat, tak kata Allah makan berwuduk lah, tak kata Allah dalam Quran mandi wajib lah, tak kata bercebok lah, tak kata Allah makan siko aqimis solat, dihitung solat. Tapi ini gambaran aku baca jadi wajib kalau ini gambaran aku didorong oleh ayah ilham apa ya benar genteng pecah kalimat perintahnya benar genteng pecah genteng singkok ini menunggu benar kan genteng berarti benar genteng hukumnya wajib buat aku gambaran berarti benar genteng hukumnya wajib. Nak benar genteng tu aku nak terbang langsung menuju nak terbang lagi tidak nak manjat genteng untuk aku genteng tu pecah hacknya tu lah pecah dulu genteng ni dah dipecah berarti nak digawat pokol nak digawat paku nak digawat genteng pecah lagi genteng baru perintahnya benar genteng tapi yang disebutkan tadi hukumnya jadi wajib kalau perlu untuk benar genteng Allah perintahkan dalam Quran solat tapi apapun yang dibutuhkan oleh solat seluruhnya wajib untuk dipelajari dulu bukan semayang wajib dipelajari tapi seluruhnya wajib kalau berwuduk belajar ada wajib belajar atau mau bertanya dalam semayang bukan majelis taklim Ustaz nak bertanya oh iya Pak Nanduri niat mandi wajib apa dia jadi bingung Bapak ini ditanya oleh Ustaz ini apa ni niat mandi wajib Bapak Islam dijawab Allahumma laka sumtu wajib belum aku mau lancar itu jadi itu lah jadi pas orang itu benar salah umuran 60 pucuk banyak sudah mandi wajib masih salah makanya sholat jenazah wuduknya masih salah makanya sholat jenazah bek wuduk Pak aku pernah mampir masjid bek wuduk semayang aku di belakangnya dengan bek wuduk dengan kaki jadi bukan cuma dian bukan atau aku tengok dia bek wuduk jadi Bapak itu bek wuduk kaki dia di belakang salah Pak bek wuduk banyak salah bek wuduk jadi memalulah kesian dia umulah kalau nak dikatakan dah berhenti rasuku memang anaknya
pelamboran, kiai, ustaz mengajar-ajar di majelis taklim di masjid. Jadi tak kaki alasan tadi kalau kata Allah, ya Allah ada di banyak. Jadi kiai di Palembang, ustaz di Palembang tu kawan ke apa dia? Banyak majelis taklim. Masjid ini ada masjid Agung Banglo, itu ada masjid Al-Ikhlas, itu lagi Al-Ikhlas sedikit. Belakang sana lagi sedikit ada Istiqlal Lasano. Nah, lagi ini LNC, Masjid Mumin, Masjid Mumin, Al-Mumin. Banyak masjid, ada kalau masjid taklim. Jadi kata alasan kalau tak ngerti. Jadi bukan itu bapak itu membodoh, itu salah. Yang pertama perhatikan wajib di dalam wudhu itu yang pertama salah satunya itu masuk air itu wajib. Umum-umum masuk telapak tangan itu sunat, masuk hidung, masuk telapak tangan, umum-umum masuk hidung itu sunat kalau hukumnya. Nah ketika dimasuk air hukumnya wajib. Kalau yang sunat tadi maaf basuh itu kalau salah masuk tetap sah, kalau hukumnya sunat. Yang jadi masalah itu masuk air yang hukumnya wajib. Nah kalau dia hukumnya wajib, ada batasan yang harus diperhatikan. Kalau dalam kitab fikih kita pelajari basuh air itu batasannya min mana binti sya'ri, dari mulai ujung punggung rambut sampai lagu al-udhuni ilal udhun, dari kuping kanan sampai kuping kiri, putar kanan betina. Nah, putar. Nah, putar. Ini bapak itu berwudhu ini. Kenal tak itu? Tidak sama. Putar lagi ini sunat. Nah, atau ditarik. Ada tarik, ataunya becul. Ini namanya. Nah, kalau kata ulama, banyu itu kalau dialihkan jangan masuk sini, loncat dia. Nah, bawah. Nah, apalagi saya nak alih rumah tu banyak yang lewat dia. Apalagi rumah tu di zaman sekarang panjang ada itu. Kalau panjang rumah tu, jadi aku mudah bergaul. Puji Ustaz, aku tertipu bercakap dengan dia. Kenapa itu? Aku dulu ni lebih cantik Ustaz. Melangkah, bulu mata panjang kami. Numpah kami. Kamu bulu mata ni mana? Langsung bertiga. Oh, macam bulu mata. Bahkan tu nak masuk kan? Aku sunat tu. Sunat putar, nanti lapar tarik ni. Nah, mata tu. Ada tahu ada tarik belek, ada motoran, ada tahu. Itu sunat. Kenapa? Ini tak kena ini. Tidak sah. Mana betina. Masuk tangan. Hukumnya wajib. Apa batasannya? Sampai mirfak. Sampai siku. Kata ulama tak tahu garisnya yang mana. Allah sebutkan Al-silu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq dalam Quran. Wal marafiq itu sampai siku. Garisnya yang mana? Tak tahu. Kata ulama yang amat lebih dari kaki. Jadi masuk tangan tu lebih sampai otot sini. Jangan ini masuk mana? Jiwa. Buka tangan separuh. Nah, di pokoknya tangan. Tapi yang lebih hebat dengan masuk kaki, ngangkat seret sampai pukam. Pernah juga ini? Sampai pukam belakang. Selipnya mulut ini besar begini. Giliran masuk tangan, buka baju separuh. Giliran masuk kaki, ngangkat seret sampai pukam, buka kalung. Mana nak sah semayang? Bukan di sini. Kita di bawah dulu. Mau tempat lain. Iya. Bukan. Tak sampai bodoh. Coba pelajari bodoh bapak itu. Itu baru bodoh ya. Baru bodoh. Benar bodoh kita. Jadi tak gaya wajib. Ini yang wajib ya. Jadi mulai kita tadi masuk tangan. Tangan sunat, mulut sunat, hidung sunat, gaya wajib. Tangan wajib. Tangan sampai siku. Wajib hukumnya. Ikut tangan, tangan kiri. Kalau tangan siku, ikut bebas tu. Ikut tangan. Sebelahnya macam mana? Basuh yang ujung. Kalau
tangan. Tapi lama Pak, airnya sembahyang. Jadi bagaimana ini basuh tangan? Basuh tangan yang sehat ini tadi, yang tangannya kotor, basuh sebatas mana sisanya. Ketepak sampai sini, berarti masih ada sisa yang wajib kan? Apa yang wajib sampai siku? Berarti basuh dari mulai yang tertetak ini sampai siku. Ini tidak usah sampai untuk tertetak. Dan nanti lagi batas wajibnya, tetap dibasuh. Ujungnya banyak, ujungnya banyak basuh. Nanti lagi batasan wajibnya sudah tepat sampai sini sudah betul. Bisa. Sama dengan masuk kepala tadi lah, jangan salah paham. Tadi aku mulai ujung tubuh, rambut. Ada yang bertanya Ustaz, kalau Ustaz maaf, aku tuh ujung tubuh rambut di sini Ustaz. Lumpur. Nanti kan Ustaz. Jadi mama, aku mau yang ujung. Oh, tidak. Kalau rambut tidak ganti di sini, ujung tubuh rambut dari sini masuk di tempat yang umum rambut di sini umumnya. Yang umum itu yang sudah profesor sudah. Kalau kita ini umum masih belum dokter gitu kan? Masih SHMKM. Nanti KPMI jadi dokter. Dia ketemu dengan dokter juga. Kapal itu, mudah. Jadi itu maksudnya. Ini baru sekolah, baru memang. Bodoh, kilo benar bodoh. Bodoh lagi, bodoh, cebok dalam kita. Mampu itu semangat, tongan dongeng, tapi masih tak baca mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa ayat Allah itu? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi pun sholat wajib, umat sunat itu wajib dulu. Kenapa bisa? Asal ada mulut berkantor itu atas. Galak dan semuanya belakang dia. Kalau dia jadi membalik, aku semuanya betul. Oh, mulut berkantor itu semuanya wajib. Contoh, koreksi. Kata Allah dalam Quran, sholat ini baca mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa mulut aku masih landas? Kenapa ibu? Aku semuanya gaji. Bahkan aku tahajud tiap malam. Kenapa dah baca mencegah mulut aku dari Allah? Nah ini Pak, gaji dengan itu. Ternyata sholat yang anda lakukan selama ini tidak sesuai dan tidak benar. Maka sholatnya tidak mampu mencegah dia untuk perbuatan keji dan munkar. Bukan sholat kemarin, duduknya tadi, kemudian bodoh, mati wajib dan bodoh, cebok, kemudian kamu cebok, tahu cebok? Nah, ini tak ini cebok. Kemudian sudah bercebok, bajunya itu ada hukumnya, ada najis, ada mutanajis, ada mustahmal, ada tohir, ada suci, ada yang suci mensucikan, ada baju suci, ada yang baju suci mensucikan, itu beda. Ini baju putih ini namanya baju suci mensucikan. Ada baju susu suci tak? Tapi tidak dapat mensucikan. Susu, atau susu ini dari sini. Wow, baju suci mensucikan artinya. Iya. Baju suci mensucikan. Yang berarti baju suci baik kan? Kalau suci baik tadi dulu. Kalau susu tadi minum kan? Ada baju suci, baju kopi suci. Tapi tidak baca mensucikan. Ada yang baju bodoh atau baju kopi. Mana boleh? Kok suci baju kopi? Iya suci, tapi tidak baca mensucikan. Itu dipelajari. Ada baju mustahmal, ada baju najis, ada mutan najis. Najis itu beda dengan mutan najis. Kalau najis memang dia asalnya najis. Maaf, baju kencing itu memang najis. Tapi ada nama baju
Ya, banyak bukti dan juga kemasukan najis, tai cicak misalnya. Dia harus suci. Ketika masuk tai cicak, namanya mutan najis. Kalau yang baju kecil, itu namanya baju memang najis. Nah itu nanti pelajari Pak. Di pak itu, di rumah itu tuh banyak tai cicaknya. Ambil bodoh mandi wajib. Saya tak ambil bodoh, coba. Ada batasannya, ada ukurannya. Bak yang sebesar apa? Ada namanya 2 pula, ada yang bergoyang di bawah 2 pula. Itu nak dipelajari, apalagi perumahan-perumahan. Baknya kecil-kecil Pak Habib. Bak yang kuat, ada sebenarnya. Kecil baknya. Kadang-kadang yang baru punya bini, baru punya pasangan, punya perumahan, bak kecil, mandi wajib tiap hari. Mandi wajib itu putih terus semalam. Baju selalu putih terus. Nah, mana lagi ingat? Mandi wajib. Oh, kadang baju sedikit lancar ini mandi wajib. Tidak terhenti. Itu menunjukkan lagi. Akhirnya supaya contoh mandi wajib tidak sah. Itu dia tidak dipelajari. Maka itu yang kita harus pelajari. Maka sholat itu baru baca benar. Baru baca mencegah kita dari perbuatan keji dan bukan. Ini momen malam inilah kita membahas masalah sholat. Karena sholatlah yang terjadi dan didapat oleh Nabi Muhammad SAW. Itu Bapak Ibu. Jangan diremehkan masalah sembahyang ini. Lagi pun, benar pun, jangan tiap tahun tinggal, tapi sembahyang masih malam berulang. Tak bapak-bapak, sembahyang tak pernah benar ke? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Ada yang mati, ada yang lahir, hidup. Apa tujuan Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian yang paling bagus amal ibadah. Paling bagus, bukan paling banyak. Kalau banyak bagus, itu lebih bagus. Tapi kalau banyak tidak bagus, nol di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagus itu artinya ibadahlah sesuai dengan hukum syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita malam ini memperingati Isra Mi'raj. Itu tujuannya membuat hati Nabi Muhammad senang. Tujuannya untuk memperingati kejadian ini agar Nabi Muhammad itu senang. Oh, umatku beriman kalau dulu Bapak Ibu Nabi Muhammad itu dicaci bahkan dikatakan gila. Siapa yang pertama kali percaya dengan perkara sembilan? Sayyidina Abu Bakar. Apa kata beliau? Kalau ada yang lebih aneh lagi, kalau ada kejadian yang lebih tidak masuk akal lagi yang diceritakan oleh Nabi Muhammad, aku mau pertama kali percaya dengan dia. Ini hebat Sayyidina Abu Bakar. Jadi tidak baca diukur dengan akal. Mi'raj ini, Isra itu artinya dari Mekah ke Palestina, Mi'raj itu dari Palestina, dari Masjidil Aqsa naik ke Itu Mi'raj dan Isra.